kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan tetap memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh melanjutkan pembelajaran kami. Berkati kami, guru yang memberikan materi, berkati anak-anakmu yang tetap mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Biarlah Bapa, pembelajaran kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam anak-anakku semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sekarang kita masuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anakku, kita perhatikan cara merawat dan memelihara hewan. Ya. Untuk memelihara hewan, kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan tersebut. Nah, misalnya apa jenis makanannya, tempat hidup yang disukainya. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu anak-anakku perhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. Yang pertama adalah kita lihat ini adalah dibuatkan kandang. Nah, hewan perlu dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya. Nah, kandang hewan ini harus juga cukup luas agar hewan leluasa untuk bergerak. Nah, kandang juga ini harus berada di tempat yang cukup udara dan terlindung dari panas matahari dan hujan. Nah, selain dibuatkan kandang, hewan juga harus diberi makan dan minum. Nah, hewan peliharaan ini harus diberi makan dan minum yang tepat. Ya, makanan dan minumannya diberikan dalam jumlah yang cukup untuk setiap hari. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah membersihkan tubuh hewan. Ya, kebersihan tubuh hewan ini harus diperhatikan misalnya dengan memandikannya secara teratur, dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan, ya maka hewan ini akan terhindar dari penyakit. Nah, berikutnya adalah memberi vaksin dan membawanya ke dokter hewan. Nah, anak-anakku, hewan juga perlu divaksin, terutama untuk hewan seperti kucing, anjing. Nah, vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit. Ya, kita mesti anak-anakku harus waspada ya, karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kita. Nah, saat hewan kita mengalami sakit atau luka, maka harus segera dibawa ke dokter hewan. Nah, anak-anakku, kita lihat sekarang ini adalah manfaat hewan liar. Ya. Nah, hewan liar ini mempunyai manfaat juga bagi kehidupan manusia. Nah, terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaknya kita juga harus menolong. Namun, kita harus hati-hati saat memilih pertolongan. Karena bila hewan yang akan kita tolong nampak berbahaya, maka lebih baik kita meminta bantuan kepada orang yang ahlinya. Nah, kita menolong hewan liar ini agar keberadaannya tetap terjaga. Ya, sekarang kita lihat ini, berikut ini adalah contoh manfaat hewan liar bagi manusia. Yang pertama kita lihat ini adalah ular sawah dan burung hantu. Ya, ular sawah dan burung hantu ini membantu petani membasmi hama tikus. Nah, yang berikutnya kelelawar dan capung. Ya, kelelawar dan capung ini membantu mengurangi jumlah nyamuk di sekitar tempat itu. Ya. Kemudian burung-burung memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam ya. Kemudian lebah. Ya, lebah ini membantu proses penyerbukan bunga di perkebunan. Ya, cacing juga membantu mengemburkan dan menyuburkan tanah untuk ditanam. Ya.
Nah, sekarang anak-anakku kita lihat ada soal cerita di halaman 70. Ayo belajar. Di situ diceritakan saat Rino pulang sekolah, Rino melihat seekor anak kucing yang masuk di selokan. Nah, kemudian anak kucing itu ditolong oleh Rino. Ya. Nah, karena Rino ini gemar menolong hewan, Rino memiliki sifat yang sangat terpuji meskipun bukan terhadap sesama manusia. Nah, anak-anakku, Pancasila mengajarkan kepada kita untuk gemar memberi pertolongan. Pertolongan juga ini dapat kita berikan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan. Nah, kita lihat. Sikap Reno sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila antara lain. Kita lihat ini ya. Pertama, ya, menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku dalam berteman. Ya, anak-anakku, ya, dari suku apapun teman kita harus mau berteman dengan mereka. Jadi jangan kita membeda-bedakan ya. Nah, sekarang kita masuk dalam penyelesaian soal cerita tentang sifat pertukaran perkalian. Ini ada ibu guru buat contoh soal. Yang pertama, bagian A, ya, ini bisa kalian lihat di buku cetak kalian di halaman 75, ya. Kalian bisa lihat, buka buku cetaknya di halaman 75. Pak Dodo memiliki 8 kandang. Jika dalam setiap kandang terdapat 10 ekor kelinci, berapakah banyak kelinci Pak Dodo? Nah, kita lihat di 8 kandang, kita tulis 8. Kemudian, dalam kandang terdapat 10 ekor kelinci, jadi kita kalikan dengan 10. Hasilnya 8 kali 10 sama dengan 80. Nah, sekarang kita lihat bagian B-nya. Pak Dodo ingin agar kelinci dalam kandang tidak berdesakan. Dia membuat 2 kandang baru lagi. Nah, berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Tadi ada Pak Dodo membuat 8 kandang ya. Kemudian Pak Dodo membuat 2 kandang lagi. Ya. Kalau dia buat kandang lagi berarti ada 10 kandang. Nah, kalau 10 kandang berarti setiap kandang terdapat 8 kelinci. Ya. Sehingga kelinci dalam kandang itu tidak terlalu berdesak-desakan, maka Pak Dodo membuatkan 2 kandang lagi menjadi 10 buah kandang. Jadi 10 dikali 8 hasilnya 80. Nah, jadi sifat pertukarannya bisa kita buat demikian. 8 kali 10 sama dengan 10 dikali 8. Hasilnya sama, yaitu 80. Ya. Nah, anak-anakku, ya, untuk latihan kalian bisa melanjutkan di nomor 2, 3, dan 4. Ya, ini kalian kerjakan nanti langsung di buku cetaknya saja. Ya, supaya gampang kalian langsung dikerja di buku cetak. Nah, kalau kalian sudah selesai nanti boleh kalian kirim ke gurunya masing-masing ya. Ya. Nah, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu guru berikan, anak-anakku boleh terima dengan baik. Dan tetap semangat, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, agar kita semua bisa sehat dan semoga di lain waktu kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan, kalian boleh menerima dan memahaminya. Kita tutup pembelajaran kita mengucap syukur dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini Bapa, anak-anakmu boleh mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik.
Berkati mereka semua ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami berikan, mereka boleh menerimanya, boleh memahaminya, dan boleh menjadi bekal bagi kehidupan mereka kelak. Bapa dalam surga, inilah doa kami, doa syukur kami yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah anak-anak, materi kita pembelajaran kita hari ini. Semua kalian boleh mengerti, memahami. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.